pada tanggal 24 Mei 2020. Hari ini ada Kak Cika dan Kak Eli, juga Kak Deborah yang siap melayani di ibadah sekolah minggu HKI Pulau Mas. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, boleh angkat tangannya yang tinggi? Belum semua kayaknya, sekali lagi semuanya angkat tangannya tinggi. Puji Tuhan, kita siap memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Dan kita akan siapkan hati kita ya, Kak Deborah, Kak Eli untuk memasuki ibadah. Kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita siapkan hati kita adik-adik. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan bersama kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita sama-sama mau berdoa. Ayo lipat tangan, duduk yang manis, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing dalam segala keterbatasan yang memang harus kami turuti Tuhan untuk mencegah segala penyebaran virus ini ya Bapa. Biarlah kami tetap mengucap syukur walaupun harus beribadah di rumah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai ibadah kami, berkati kami, biarlah kami dapat tetap mengucap syukur dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, udah siap kan mau mulai ibadah? Yuk kita panggil lagi Kak Cika, Kak Eli, yuk ikut lagi yuk. Oke adik-adik yang terkasih, kita siap untuk memuji Tuhan lagi. Siap dong. Siap Kak Deborah? Siap dong Kak. Siap Kak Eli? Kak Deborah dan Kak Eli kangen gak sih dengar suara adik-adik sekolah minggu? Kangen banget Kak, tapi ya udah lebih dari 2 bulan ya Kak kita gak gereja. Udah berapa minggu ya kita gak denger. Kak Cika gak denger suaranya kelas kecil, gak denger suaranya kelas sedang, kelas besar, bahkan pra-remaja. Kalau gitu boleh gak Kak kita nyanyi barengnya? Boleh dong Kak. Dengar dia panggil nama saya. Kita absen adik-adik sekolah minggu kita, setuju? Kak, kalau kita panggil, mereka harus jawab. Jadi kalau boleh nih, mama-mama yang di rumah, ketika kita panggil direkam juga. Jadi nanti kita tahu nih, adik-adik bener nggak ngejawab apa yang kakaknya panggil. Boleh. Setuju nggak Kak? Setuju. Oke, yuk Bang. Jadi semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan dia panggil nama saya. Kita tepuk tangannya.
sama adik-adiknya. Terus ada suara siapa lagi tadi? Ada Jiu. Ada suara siapa lagi? Jonathan. Ada suara Michelle juga ada. Luar biasa ya. Walaupun lewat video kita dengarnya, tapi kita bisa terobati rasa rindunya. Terima kasih adik-adik, suaranya luar biasa. Berikutnya, masih siap Kak memuji Tuhan? Siap dong. Siap? Iya. Siap. Nah adik-adik sekarang sering lihat nggak kalau di jalanan itu dijagain sama Pak Polisi? Karena Pak Polisi sekarang menjadi salah satu laskar garda terdepan untuk menjaga biar orang-orang taat pada perintah di masa PSBB. Biar virusnya nggak cepet nih menularnya Kak. PSBB itu apa sih Kak? Aduh, PSBB itu intinya kita ada peraturan di mana kita harus menjaga jarak. Nggak boleh deket-deketan. Nggak boleh Jauh-jauhan ya Kak ya? Ini adik-adik di video ini kita dijagain sama Amang Pendeta loh. Nggak boleh deket-deketan untuk memutus rantai penularan virus corona. Supaya bisa ke gereja lagi kan Kak? Supaya bisa kumpul lagi sama adik-adik. Betul. Tadi kita melihat ada polisi di jalanan karena mereka adalah salah satu garda terdepan. Garda itu kayak laskar ya, yang berjuang. Nah, kalau adik-adik dan kita semua yang ada di sini adalah laskar Kristus. Laskar Kristus. Jadi kita mari memuji Tuhan sambil kita naikkan pujian Laskar Kristus. Ayo Bang, bagi diri adik-adik ya. Harus berdiri, harus semangat. Iya. Semangat semua ya. Kakaknya di sini sampai walaupun udah ngos-ngosan tapi tetap semangat. Semangat dong, Kak. Semuanya Laskar Kristus. Amin. 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 Laskar Kristus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin, Kakak. Amin. Kira-kira hari ini bawa firman siapa sih? Coba ya Kak Dibra coba dulu. Siapa kira-kira? Coba. Kak Erna mungkin Kak Erna. Kak Erna. Kak Erna bukan adik-adik? Bukan. Oh, katanya bukan. Siapa Kak Eri? Kak Mary. Kak Mary. Kayaknya bukan adik-adik Kak. Bang Jo. Kayaknya baru kemarin. Bukan. Siapa ya? Bang Sihol. Bang Sihol. Kayaknya bukan. Siapa dong? Coba kita tanya. Bang Tama, Bang Nathan siapa ya? Tahu nggak Bang? Siapa ya kira-kira Bang Firman? Oh. Katanya Kak Maria. Kita panggil Kak Maria ke depan ya. Kak Maria, boleh bergabung dan membawa firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik. Halo Kakak. Udah seneng ya semua. Sekarang adik-adik mau dengar cerita tentang firman Tuhan ya. Siap. Kita Laskar Kristus pindah dulu ke bawah. Oke. Sampai ketemu lagi Kakak. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Yuk siapin Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, baca sendiri ya. Kalau yang belum, minta tolong sama Papa dan Mama. Sudah siap Alkitabnya? Ya, baiklah. Yuk, kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama ya adik-adik. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Sudah? Sudah dapat semua? Ya. Kalau sudah dapat semua, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kami juga sudah menyatakan kami akan menjadi Laskar Kristus yang setia. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan.
biar Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita baca ya ayatnya ya, sama-sama dengan Kak Maria di sini ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan ya. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Nah adik-adik, Mazmur ini, semua kitab Mazmur ini berisi nyanyian, berisi doa kepada Tuhan. Ditulis oleh seorang raja Daud namanya. Adik-adik tahu tentang Daud? Kakak punya gambarnya. Ini Daud dulu dia senang sekali bernyanyi. Ya, tuh dia punya apa ini namanya? Kak Maria nggak tahu namanya ini kalau zaman dulu apa ya. Pokoknya alat musik lah adik-adik ya. Terus dia juga menggembala domba. Ya, jadi dia senang bernyanyi. Dia bernyanyi memuji Tuhan. Dalam senang, dalam susah, dia bernyanyi memuji Tuhan. Dan satu lagi kehebatan seorang Daud, yaitu dia suka berdoa. Coba mana gambarnya? Ada loh tuh, dia suka berdoa. Dia kalau lagi dia misalnya ada masalah apa aja, dia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, ini adalah kehebatannya Daud. Nah, waktu itu adik-adik, Daud ini dia menjadi raja yang hebat. Semua musuh sudah banyak dikalahkan. Tapi akhirnya ada yang ngiri. Yang ngiri itu ya raja sebelumnya, Raja Saul. Bahkan anaknya juga akhirnya memusuhi dia. Terus tahu nggak adik-adik? Daud itu ketakutan. Karena dia diuber-uber, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Aduh, gimana ya? Saya akan dibunuh oleh orang-orang yang pernah dekat dengan saya. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Daud ketakutan. Ketika Daud ketakutan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Padahal dia ingat bagaimana waktu dia mengalahkan siapa? Ayo coba adik-adik, siapa yang ingat cerita tentang Daud? Mengalahkan siapa? Dia betul mengalahkan Goliat. Waktu dia mengalahkan Goliat, dia hanya seorang pemuda kecil, tapi dia sanggup mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena dia disertai Tuhan. Dia selalu panggil Tuhan dan dia selalu bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya, Tuhan jagai saya. Makanya dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah, itulah cerita tentang Daud ya adik-adik. Jadi apa tadi sifat baiknya Daud apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi dari gambar-gambar yang Kak Maria tunjukkan? Iya, dia senang memuji Tuhan. Dia senang bernyanyi, memuji Tuhan, menyatakan Tuhan itu baik. Dan satu lagi, dia selalu berdoa memuji nama Tuhan. Dia bilang, Tuhan itu adalah penolongku. Tuhan itu yang selalu menolong aku. Ayo, siapa di sini adik-adik yang pernah mengalami kesusahan deh. Misalnya coba kita lihat, adik-adik pernah jatuh nggak? Pernah nggak adik-adik jatuh? Tuh, pernah ya jatuh ya? Waktu kecil, bahkan ada yang udah besar juga pernah jatuh. Waktu jatuh siapa yang tolong? Mungkin teman, mungkin abang, mungkin adik, mungkin juga orang tua. Bisa saja orang lain menolong, tapi
Tuhan Yesus juga menolong. Dia mengirimkan orang-orang baik untuk menolong adik-adik saat adik-adik jatuh. Apalagi coba apalagi coba adik-adik yang lagi susah gitu, apalagi coba contohnya misalnya jatuh dari sepeda. Siapa yang pernah jatuh dari sepeda? Belajar naik sepeda terus jatuh, nangis gitu kan, terus tolong papa, mama gitu kan. Nah, ditolong. Itu juga apa? Tuhan menolong adik-adik melalui pertolongan orang tua. Adik-adik, banyak loh pertolongan yang kita dapat itu ya dari sekeliling kita, dari orang tua, dari abang, dari adik, dari teman-teman, dari mbak di rumah juga, ya. Jadi nggak boleh berkata yang tidak sopan, walaupun dengan pembantu di rumah, ya. Kemarin yakin deh adik-adik semua anak-adik yang hebat. Coba siapa yang tahu lagi pertolongan dari mana lagi, coba, yuk. Nih, lagi apa ini? Sakit, di rumah sakit. Seperti sekarang ini wabah virus corona, pasti banyak itu yang sakit ya, di rumah sakit ya. Kita lihat beritanya banyak yang sakit. Terus yang menolong adik ini di rumah sakit siapa? Coba. Iya betul, dokter, suster. Tapi dokter dan suster ini diberikan hikmat oleh Tuhan supaya bisa menolong adik-adik supaya sembuh. Nanti kalau adik-adik sudah sembuh bisa bernyanyi lagi. Nah adik-adik, tahu nggak siapa penolong kita yang paling setia dan tidak pernah terlambat nolong kita, dan tidak pernah berkata ntar aja nolong kamu, ntar aja bantuin kamu? Tahu siapa? Siapa? Betul, Yesus yang selalu setia. Kapanpun kita memanggil Tuhan Yesus, pasti dia selalu hadir dan mau tolong kita. Ada yang tahu bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus mau tolong kita? Ada yang tahu? Ya, pinter. Dengan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan setelah Tuhan tolong, adik-adik harus apa? Mengucap syukur. Nah, demikianlah adik-adik cerita tentang bagaimana Yesus itu selalu menolong kita. Adik-adik, Kak Maria mau ajak kita menggambar. Adik-adik ada kertas di rumah kan? Yuk, siapa yang punya kertas, kita sama-sama gambar yuk. Gambar tentang cerita tadi. Ada? Coba yuk siapin dulu kertasnya, siapin. Udah siapin kertasnya? Kertas, terus boleh dengan pensil, boleh dengan krayon, boleh spidol, ya. Udah lama kayaknya kita nggak menggambar sama-sama ya. Sebenarnya Kak Maria nggak pintar gambar, tapi kita coba-coba aja ya. Tapi jangan diketawain ya gambarnya Kak Maria. Nah, ceritanya tadi kan tentang Yesus penolongku, ya. Jadi adik-adik, Kak Maria mau adik-adik membuat kreasi gambar tentang cerita Kak Maria tadi. Misalnya, kalau adik-adik ingat Yesus penolongku, Yesus itu apa? Misalnya adik-adik ingat, oh Yesus disalib, udah gambar aja salib gini, ya kan? Atau misalnya mau ditambahin, misalnya kayak gunung-gunung gitu ya, terus kayak rumput-rumputnya, kan bisa kan? Nah, jadi deh, ya kan? Jadi gambar Yesus disalib. Atau apalagi yang bisa misalnya adik-adik, misalnya gambar apa lagi ya yang adik-adik ingat tentang cerita tentang Kak Maria tadi? Misalnya atau adik-adik yang misalnya nggak bisa gambar, aku nggak bisa gambar, ya udah tulis aja. Tadi Kak Maria sebut kata apa? Yesus, yuk tulis Yesus, tulis kata-kata Yesus. Ayo bisa nggak? Tulis Yesus. Bisa? Terus nanti dikasih warna deh, atau misalnya dikasih gambar hati gitu. Artinya kita
cinta sama Tuhan. Aduh, jelek ini gambar hatinya ya. Kamera hapus dulu deh. Nih, gambar hati. Terus kasih warna. Kasih warna, misalnya kasih warna apa gitu, warna merah atau warna biru gitu. Bisa adik-adik? Iya, pasti bisa ya. Semua pada pinter-pinter. Kalau gambar di gereja, kamu lihat tuh pinter-pinter semua gambarnya. Atau tadi ya, kamarnya diajarin loh sama Kak Debo. Gambarnya sebenarnya lucu. Kak Debo, bisa tolong nggak sih gimana tadi ya gambarnya ya? Nih, kata Kak Debo, gambar dari kata tolong. Kata tolong. Kak Debo sini dong, tolongin gimana tadi caranya? Kamera lupa deh. Nih ya, kata tolong. Tolong itu bisa, ternyata Kak Debo bisa loh berkreasi bikin gambar sesuatu gitu dari kata tolong. Sini Kak Debo sini. Tolongin gimana caranya? Ada apa sih? Nih, tadi gimana Kak? Yang diajarin kata T dari T ya? T. Ini terus ini. Nah, terus O-nya mana? Sini ya? Di sini. Oke, terus L-nya? L-nya huruf L. Oh, itu L kecil ya? Iya, Oke, L L kecil. kecil. Terus O-nya lagi? Kita tambahin lagi di sini. Oke, terus N. N-nya kecil. G-nya? Ayo. Kita bikin di tengah-tengah. Jadi kan gambar apa ini? Tahu gak? Coba adik-adik tahu gak kira-kira ini gambar apa? Udah deh, biar aja adik-adik yang mikir ya. Gambar apa? Nanti jawab ya di kolom Oke. komen ya. Nanti Kak Maria akan siapkan hadiah. Iya. Kalau benar jawabannya tapi Nanti ya. adik-adik share ya ke Kamaria ya, atau share ke linknya HKI ya. Sekolah Minggu HKI Pulomas. Gambar-gambar apa yang bisa adik-adik ciptakan dari cerita Kamaria tadi. Iya. Bisa ya? Ditunggu ya adik-adik jawabannya. Pasti dikirim Kak Debo. Makasih Kak Debo. Sama-sama. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita tentang hari ini. Yuk untuk menutup ibadah khotbah kita hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami sudah belajar, mengetahui dan meyakini dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong yang setia untuk kami semua, khususnya untuk adik-adik sekolah minggu yang hebat-hebat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah cerita yang dibawakan Kak Maria hari ini. Kita lanjutin lagi ya ibadahnya. Kak Cika, yuk kita lanjutin lagi ibadah kita hari ini. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Cika, Kak Eli dan juga Kak Debo. Terima kasih Kak Maria untuk firmannya tadi. Siapa yang pas lagi firman malah main-main gak dengerin Kak Deborah? Dengerin gak Kak? Kak Deborah sih kakak. Oh dengerin Kak Maria. Tadi Kak Deborah doa ya, dengerin Kak Maria. Kak Eli dengerin? Aku dengerin dong kak. Kak Deborah dengerin gak? Dengerin dong kak. Dengerin. Kalau gitu coba Kak Eli, tadi itu si Daud itu sifatnya apa aja sih? Sifat-sifat Daud itu Nah. senang bernyanyi. Senang bernyanyi, satu. Yang kedua berdoa. Senang berdoa, dua. Yang ketiga nih paling penting nih Kak. Apa tuh Kak? Setia pada Allah. Setia pada Allah. Luar biasa ya berarti Daud ya Kak ya? Biasa dong, Kak. Nah, berarti kita harus mengikuti sifat-sifat Daud. Terus adik-adik tadi- juga ya. Betul banget Kak. Tadi ada gambar, aku lihat gambarnya tuh ada kayak gambar orang sakit di temani dicek sama dokter ya Kak ya. Memangnya penolong kita siapa sih Kak Deborah? Kita yang sejati itu ada Tuhan Yesus yang paling utama. Tapi kalau untuk di dunia itu ada banyak loh kak penolong kita. Contohnya tadi ya? Contohnya dokter. Kenapa dokter dibilang penolong? Tahu nggak adik-adik? Kenapa? Coba tadi lihat kan gambarnya. Lihat tadi. Dokter menolong orang yang sakit. Jadi oke. termasuk ke penolong kak. Oke, tapi penolong kita paling setia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan dong. Yesus adik-adik untuk meresponi firman Kak Maria hari ini kita naikkan pujian ya Kak ya. Iya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang apa? Sungguh. Nah kita naikkan pujian ini adik-adik berdiri. Kita nyanyi semangat ya karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh yang paling hebat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
gitu adik-adik. Itulah firman Tuhan hari ini di ibadah kita sekolah minggu. Tuhan adalah penolong kita. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dan kita undang Amang Pendeta untuk bergabung memberikan doa berkat dan doa penutup. Baik adik-adik sekalian, kita sudah selesai beribadah hari ini. Kita akan tetap beribadah pada minggu depan. Nantikan kakak-kakak sekolah minggu selalu hadir untuk bersama dengan anak-anak di rumah melakukan kebaktian yang dilayani secara online. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.